Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal CAAT Ruang Guru Reguler episode ketiga tahun 2026 ya. Maksudnya UTBK SNBT untuk tahun 2026. Oh ya, PDF-nya ini aku dapatkan dari salah satu pengguna di Twitter atas nama najmn0_. Thank you so much Kak najmn0_. Karena telah memprovide PDF ini secara gratis. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan juga nanti bisa komen aja di comment section dan pasti akan aku kasih link G Drive-nya beserta kunci jawabannya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini aku akan mengevaluasi di subtes pemahaman bacaan dan menulis alias PBM. Oke, karena ini merupakan sebuah evaluasi, jadi aku langsung ke soal nomor 4 ya. Nomor 5, I mean. Nah, untuk soal nomor 5, ini ditanyakan, kalimat berikut Nah, dulu, kalimat berikut perlu ditambahkan ke dalam teks. Nah, kalimatnya itu apa? Komposisinya didominasi oleh air, garam, serta protein yang berfungsi mencegah infeksi dan mengusir kotoran kecil. Nah, ini merupakan soal isian, jadi perlu kita ketahui bahwa untuk soal isian, jadi kita harus ya mengetahui kira-kira teks ini secara keseluruhan ngomongin tentang apa. Nah, ini ada kan kalau misalnya teman-teman baca nih di paragraf pertama, dia itu ngomongin bahwa bagaimana sih hubungan antara si air mata ini dengan kesehatan mental seseorang, tuh kan, atau sesuatu hal yang berhubungan dengan emosional seseorang gitu, ya kan. Dengan kata lain, air mata emosional berperan penting dalam meredakan beban perasaan seseorang. Nah, sedangkan kalimat yang ingin kita masukkan itu kan dia dia relate-nya tuh ke medical field gitu loh. Komposisi dari si air matanya ini itu apa. Sedangkan di paragraf 1 itu dia ngomongin tentang bagaimana hubungan emosional manusia ketika dikaitkan dengan air mata gitu. Ya, berarti untuk paragraf pertama berarti dia kurang cocok untuk ditaruh di salah satu kalimat sana. Kita lihat kalimat 7 ya. Kalimat 7 bilang, sementara itu, air mata biasa banyak berfungsi secara biologis untuk menjaga kesehatan mata. Nah, sebenarnya sih saya setujunya ya, kalimatnya ini itu ditaruh di setelah kalimat 7 ya. Tapi ternyata jawabannya itu salah karena kan menurut saya tuh komposisinya ya, komposisinya ini dia merujuk ke si air matanya ini itu kan. Apalagi setelahnya itu dia bilang sebelumnya itu dia bilang bahwa dia memiliki banyak fungsi nih, khususnya secara biologis. Komposisinya didominasi oleh bla 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 gitu kan. Nah, ternyata dia itu tepatnya ditaruh setelah kalimat nomor 9. Nah, saya kemudian mencari-carilah alasan. Kenapa dia tepatnya ditaruh setelah kalimat nomor 9. Nah, kita lihat. Air mata refleks seperti saat mata kita terkena bawang atau debu juga berkandungan enzim antibakteri sehingga terlindunginya mata dari zat berbahaya. Nah, mungkin karena di sini dia sudah ngomongin nih tentang kandungan dari si air matanya itu ya. Kita lihat saat terkena bawang atau debu, juga berkandungan enzim antibakteri sehingga terlindunginya mata dari zat yang berbahaya. Nah, di sini mungkin dia diperjelaskan kenapa dia bisa melindungi dari zat berbahaya, karena komposisinya itu dia dari air, garam, protein, sehingga dia itu mencegah infeksi dan mengusir kotoran kecil. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah setelah kalimat nomor ini sebelum ya guys ya, sorry. Nah, jadi dia di sebelum kalimat nomor 9, ya kan? Ini dia beneran sebelum kan? Ditempatkan sebelum. Oke, sorry. Berarti kenapa dia jawabannya sebelum gitu kan? Nah, ini juga aku harus berpikir ulang lagi karena soalnya tadi aku nggak lihat ada kata sebelum. Kita lihat ya. Sementara itu, air mata biasa lebih banyak berfungsi secara biologis untuk menjaga kesehatan mata. Air mata yang keluar ketika berkedip bisa berperan melemasi permukaan mata tetap lembab. Bla 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 bla. Di komposisinya didominasi oleh air, garam, berfungsi untuk mencegah infeksi dan mengusir kotoran. Nah, setelah itu berarti kan dia diperjelas lagi nih bahwa ini ada kata juga. Nah, terutama di sini ada kata juga nih teman-teman. Juga berkandungan kan dari komposisi. Komposisi itu kan merupakan kandungan dari suatu hal, ya.
komposisi juga berkandungan. Ya, ada apa? Enzim antibakteri, sehingga matanya ini terlindungi dari berbahaya. Makanya jawaban yang tepat itu dia ditempatkan sebelum kalimat nomor 9. Oke, semoga dapat dipahami. Kita langsung lihat di sini nomor 6 ya. Kata yang paling tepat menggantikan kata jernih pada kalimat 10 adalah kata jernih. Fungsi utama air mata adalah menjaga mata tetap jernih agar penglihatan optimal. Nah, kita lihat jernih, kilau itu kan artinya dia mengkilap ya. Berarti sudah tentu, karena kecuali kilau itu salah. Kalau gamblang itu dia artinya menurut KBBI adalah jelas dan mudah dimengerti. Ya. Gamblang di sini artinya jelas, ya, jelas dan mudah dimengerti, tampak jelas, mudah terlihat, ya. Ini saya tulis lagi, mudah terlihat. Oke, nyata dia juga udah benar, cerah. Nah, cerah maksudnya agar penglihatannya itu cerah. Ini dia berhubungan dengan terang, berseri, cerah sekali, terang. Ya, berarti dia masih berkorelasi sih ya, walaupun dia tidak secara langsung. Nah, kenapa jawabannya itu kilau? Karena kalau berdasarkan kilau itu KBBI itu artinya dia gemerlap. Ya, sesuatu yang berkilau kan udah pasti bergelap, gemerlap kan ya. Nah, biasanya ini dia berbicara terkait cahaya yang memantul. Tapi kan dalam konteks ini maksudnya itu kan adalah penglihatan. Penglihatannya itu cerah, berarti dia bisa melihat dengan mudah. Begitu aja dengan jelas, nyata kan berarti dia jelas gitu. Berarti yang paling tepat itu jawabannya yang A. Karena di sini definisinya paling melenceng. Oke? Nah, kita langsung lanjut ke soal nomor selanjutnya. Kita lihat ya. Kalimat 9. 9 kita lihat. Air mata refleks seperti saat mata kita terkena bawang atau debu juga berkandungan enzim antibakteri sehingga terlindunginya mata dari zat berbahaya. Nah, kita lihat. Mungkin teman-teman di sini akan menjawab berkandungan. Tapi saya bisa bilang bahwa itu jawabannya yang salah. Karena kenapa? Karena berkandungan di sini itu artinya apa? Memiliki kandungan, ya. Berkandungan itu artinya dia memiliki kandungan. Sehingga berkandungan di sini benar, walaupun agak sedikit aneh gitu kan bahasanya. Juga berkandungan enzim antibakteri. Jaranglah kita menemukan kata-kata seperti itu. Sehingga terlindunginya mata. Nah, ini harusnya sehingga melindungi mata. Apa yang melindungi? Ya si enzim antibakterinya ini, kandungannya gitu. Sehingga yang harus diganti itu adalah kata terlindunginya harus menjadi melindungi ya, dilindungi oleh enzim antibakteri. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu susah sih ya. Kita lihat kita lihat kalimat soal nomor 10. Nah, ini ditanyakan terkait kesimpulan. Jadi kita benar-benar harus pay attention to the detail things. Dapat disimpulkan bahwa berarti kita harus tahu dia sini ngomongin tentang apa. Pertama-tama kita lihat dari paragraf 1 ya. Stres kerja yang dialami seseorang dalam jangka panjang berdampak langsung pada kesehatan metabolisme tubuh. Oke. Ketika stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang memicu peningkatan kadar gula darah, bla 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 bla. Nah, intinya kan sampai di sini dia itu ngomongin tentang bagaimana si stres ini dapat memunculkan resiko terkena diabetes tipe 2, ya kan. Nah, sedangkan di paragraf kedua, selain itu, berarti kan ini ada konjungsi penambahan, ya kan? Selain itu merupakan konjungsi penambahan. Stres kerja juga memengaruhi pola. Nah, ini perlu kita ketahui, stres kerja juga sering memengaruhi pola hidup sehari-hari yang berhubungan dengan resiko diabetes. Oke? Berarti ini tuh dia tidak hanya berkaitan dengan ini produksi hormon kortisol sehingga peningkatan kadar gula darah dan insulinnya ini dapat menurun. Tapi stres kerja ini dia juga dapat memengaruhi pola hidup sehari-hari yang berisiko pada diabetes ya. Misalnya, ini kan jarang memperhatikan pola makan sehat
sehingga memilih makanan cepat saji. Mereka jarang melakukan aktivitas fisik yang karena dia terkuras untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Kebiasaan tidur yang terganggu. Nah, intinya dia ngomongin bahwa ternyata stres kerja ini tidak hanya dia akan memicu resiko diabetes dari satu jalan gitu, melalui peningkatan kadar gula darah karena hormon insulinnya sudah tidak bekerja. Tapi juga dia bisa melalui pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan juga kebiasaan tidur yang terganggu ini. Sehingga kita lihat, ya kan, kok misalnya yang A, ini dia merupakan sebuah klaim, ya, jadi salah. Kalau yang B, ini juga merupakan sebuah klaim karena menyerang para pekerja yang stres, ya. Klaim kurang tepat dia bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Kalau yang C, stres kerja berkontribusi pada peningkatan risiko diabetes tipe 2, oke, benar, melalui mekanisme, ya. Kesalahannya itu di sini, ada kata mekanismenya. Mekanisme metabolisme dan pola makan. Hormonnya tidak disebutkan, jadi salah juga. Kalau D, nah ini dia baru jawaban yang benar. Karena kenapa? Stres kerja meningkatkan resiko diabetes tipe 2 melalui lebih dari satu jalur. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal. Nah, untuk soal nomor 11 ini, penggunaan tanda baca koma yang salah sudah saya bahas ya berkali-kali di video-video sebelumnya. Oke guys, ini aku makan dulu ya, sedikit. Berarti kita lihat soal nomor 12 ya. Di sini dia ditanyakan terkait konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian numpang. Kalimat 10. Berarti, intinya kita harus tahu apa hubungan kalimat 10 dengan kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Kita lihat ya. Ini kan di sini nih. Kita lihat. Hanya di bagian sini. Legi dan Chang'e pada akhirnya menjadi inti dari perayaan festival pertengahan musim gugur. Bla 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 bla, masyarakat menikmati bulan penuh dan makan kue bulan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Chang'e. Nah, kita tahu bahwa di sini dikatakan terkait aktivitas yang dilakukan masyarakat, yaitu menikmati bulan penuh dan makan kue bulan. Nah, itu terjadi pada saat apa? Ketika festival perayaan musim gugur. Nah, berarti karena ini dia berkaitan dengan sesuatu hal yang terjadi secara bersamaan, sehingga jawabannya itu adalah ketika, oke? Festival musim gugur ketika masyarakatnya ini dia menikmati bulan penuh dan juga makan makanan gitu. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini kata yang tidak ditulis secara tepat. Nah, sudah tentu jawabannya adalah notaben. Karena notaben ini seharusnya apa? Nota bene, yang artinya itu catatan tambahan. Ya, suatu tambahan terhadap sesuatu yang diomongin. Seharusnya ini dia notabene yang artinya itu catatan tambahan. Untuk sisanya sih sudah benar ya. Kita lihat. Ya, untuk seterusnya di sini tidak ada yang fatal-fatal banget sih seharusnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. And see you on the next session with me, Jenny, and Jenny Seriap. Bye-bye!